Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dalam edisi spesial Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 bersama saya, Rizka Novianti. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Temanggung. Mahasiswa merupakan agent of change atau agen perubahan, di mana sebagai agen perubahan itu sendiri, mahasiswa sering disebut sebagai motor penggerak demokrasi. Lalu seperti apa sebenarnya peran nyata mereka? Apa tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka sebagai mahasiswa atau generasi muda bisa berkontribusi dalam pengawasan pemilu bersama kami, Bawaslu? Tentunya sahabat Bawaslu penasaran bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya sudah bersama dua narasumber yang sangat istimewa. Di samping saya sudah ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Pak Roni Nefriadi yang sangat luar biasa ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore Bapak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Rizka, kabar baik. Alhamdulillah. Mungkin Bapak boleh menyapa sahabat Bawaslu yang ada di luar sana. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Rizka kaitannya dengan peran mahasiswa ya, terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Temanggung. Nah, nanti ikuti sampai selesai. Baik, terima kasih. Nah, tentunya tidak cuma Pak Roni saja ya narasumber kita pada siang hari ini, tapi masih ada satu lagi nih. Narasumber yang tidak kalah luar biasanya, tidak kalah istimewanya, yaitu merupakan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau biasa kita dengar dengan GMNI, bersama Mas Muhammad Aryadi. Ya. Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mungkin Mas Sinten panggilannya? Ari. Mas Ari boleh menyapa teman-teman dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat siang, jelang sore. Saya Muhammad Aryadi. Ya, pada kesempatan kali ini saya sangat terima kasih sudah diundang di podcast apa ini, Mbak? Solutif ya. Jadi saya sangat bangga diundang di sini. Tentu saja bersama Ketua Bawaslu kita ini sangat luar biasa. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Langsung saja kita mulai ya, Pak Mas. Siap. Kita mulai dari Mas Ari terlebih dahulu. Kalau berbicara mengenai demokrasi, kita kan tema hari ini mengenai peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Temanggung itu sendiri. Nah, apa pandangan Mas Ari tentang kondisi demokrasi di Temanggung saat ini? Oke, demokrasi ya. Jadi belum lama ini Temanggung atau seluruh Indonesia telah selesai melaksanakan tahapan pemilu atau baru saja selesai dan sudah terpilih di Temanggung bupati terpilih. Artinya dalam tahapan-tahapan tersebut menurut pandangan saya demokrasi di Temanggung sangat sudah baik. Tapi tentu saja harus ada perbaikan-perbaikan, entah itu partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi menurut Mas Ari ini kondisi demokrasi yang ada di Kabupaten Temanggung itu sudah bagus sudah bagus, tapi masih harus ada perbaikan-perbaikan ke depannya lagi, ngoten nggih.
Eh, kita lanjutkan dengan Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung. Berdasarkan kacamata Bapak nih, sebagai Ketua Bawaslu, bagaimana demokrasi bisa dikategorikan sebagai demokrasi yang berkualitas? Baik Mbak Rizka, ketika kita berbicara demokrasi, maka tolak ukur salah satunya faktor yang kemudian dapat meningkatkan kualitas demokrasi atau kualitas demokrasi itu dikatakan baik, itu salah satunya adalah keterlibatan daripada masyarakat. Dalam hal ini kalau kita berbicara soal pengawasan, partisipasi pengawasan pemilu ataupun pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung itu sudah maksimal atau belum. Nah, tugas itu sudah menjadi tugas Bawaslu, kita untuk mensosialisasikan, mengajak kepada masyarakat pentingnya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat saat tahapan pemilu atau pemilihan. Seperti itu. Jadi salah satu tolak ukurnya itu. Kalau dari apa yang Bapak jelaskan barusan itu, menurut Bapak bagaimana kondisi demokrasi yang ada di Temanggung itu sudah sesuai atau belum seperti yang Bapak jelaskan barusan? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPC GMNI itu sudah baik. Kalau menurut saya juga sudah cukup baik, akan tapi kita ada beberapa faktor yang memang harus dalam kategori tertentu itu harus ditingkatkan seperti itu. Nah, itu juga bagian daripada PR yang nantinya akan kita lakukan sebagai kelembagaan Bawaslu begitu. Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa mensosialisasikan, mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama secara sadar, oh pengawasan ini bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tugas dari masyarakat secara umum, bahwa demokrasi ini bukan hanya untuk Bawaslu, bukan hanya untuk KPU, tapi demokrasi itu untuk seluruh masyarakat. Jadi kalau produknya tahapannya bagus, tahapannya sesuai dengan regulasi, insya Allah nanti hasilnya juga akan sesuai dengan regulasi. Proses yang kualitasnya bagus pasti akan menghasilkan barang yang bagus. Begitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Hari, bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, khususnya kita ada di Kabupaten Temanggung ini? Kualitas demokrasi ya. Kalau bicara tentang kualitas, artinya perlu adanya paham atau literasi yang cukup lah. Dari situ di era digital ini tentu saja peran mahasiswa melalui platform media sosial. Ya, kita katakanlah hari ini mahasiswa hari ini banyak yang generasi Z atau milenial. Tentu saja sangat familiar dengan media sosial atau platform tertentu ya. Jadi menurut saya pentingnya seperti itu. Melalui diskusi, kalau di mahasiswa aktivis itu sering ada kajian-kajian, kemudian berbaur dengan masyarakat melalui penelitian dan lain sebagainya. Kami di mahasiswa itu tentu saja sering berbaur dengan masyarakat luas. Tentu saja dari situlah kualitas itu nanti kita tahu. Kemudian didiskusi, kalau diskusi sudah sejauh mana sih kemudian mahasiswa itu sendiri yang menjadi tadi bisa dikatakan agen ya, sosialisasi tersebut, bagaimana paham mereka tentang demokrasi dan kualitas demokrasi yang ada. Perlu ada kajian, diskusi, atau ke depan malah diskusi rutinan dengan Bawaslu, mungkin itu menjadi solusi lah. Tadi kan Mas Hari berbicara mengenai Gen Z, Gen milenial gitu. Menurut Mas Ari ini, apakah Gen Z, Gen milenial atau Gen yang sekarang ini semangatnya masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi itu? Menurut saya semangatnya sama, hanya ruangnya saja berbeda. Kalau dulu dengan ruang yang dulu kan tentu saja sudah akan berbeda dengan hari ini. Hari ini mungkin teman-teman Gen Z itu familiar, tidak begitu mungkin kalau zaman-zaman agak ke dulu itu
sering turun ke jalan. Iya. Nah, tapi kalau hari ini lebih kita lihatlah di postingan-postingan apalah itu atau Instagram dan lain sebagainya. Itu mereka bersuara melalui komentar mereka, menyampaikan suaranya di komentar misalnya ada postingan mengenai bentuk demokrasi yang entah itu sehat tidak sehat, itu mereka lebih aktif ke sana, lebih komen ke sana, tidak kemudian menyuarakan ke jalan. Nah, ini yang disebut semangatnya masih sama, namun ruangnya berbeda. Mereka lebih ke digital lah. Hari ini eranya digital. Kalau dulu masih ke ke sosial, aktivitas sosial antar masyarakat itu. Kalau menurut Mas Ari tadi kan Gen Z, Gen milenial atau Gen sekarang itu kan lebih sering menyuarakan pendapatnya dalam media-media sosial, terus menurut Mas Ari sendiri, kalau mahasiswa yang masih turun ke jalan itu masih efektif atau enggak? Nah, itu sangat efektif, Mbak. Jadi kontrol sosial tadi. Jadi tentu saja pasca pemilu terpilih pemimpin itu kan tentu saja nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru untuk masyarakat. Nah, disitulah peran mahasiswa sendiri dalam kontrol sosial, mengawal kebijakan relevan nggak sih dengan kehidupan masyarakat, relevan nggak kalau di Temanggung misalnya, dia dikenal Kota Tembakau ini bagaimana kebijakan pemimpin terpilih, keberpihakan mereka terhadap petani tembakau. Nah, ini kan ada satu tarikan garis antara demokrasi, kemudian proses demokrasinya, kemudian kepada kebijakan publiknya. Baik. Terima kasih penjelasannya Mas Ari. Ke Pak Roni, kalau tadi Mas Ari sudah berbicara mengenai Gen Z, Gen milenial yang menyuarakan pendapatnya ke media sosial. Ini bagaimana Bawaslu memandang posisi mahasiswa sebagai agen dari perubahan demokrasi itu sendiri? Baik, Mbak. Tanpa mengesampingkan kontribusi dari masyarakat yang lain, dari organisasi-organisasi lain atau lembaga-lembaga yang lain, bahwa kita masih memandang untuk organisasi masyarakat mahasiswa, pelajar dan juga mahasiswa, ini masih sangat efektif untuk diajak kolaborasi untuk pengawasan pemilu maupun pemilihan. Hal ini dikarenakan pelajar dan juga mahasiswa ini adalah agen intelektual, di mana mereka budayanya budaya membaca, ya kan begitu, kemudian budayanya budaya diskusi, sehingga nalar pikirnya itu jalan begitu ya. Berbeda misalnya dengan kelompok-kelompok yang kemudian tidak mengutamakan kaitannya dengan literasi. Nah, itu sangat, ya mungkin bisa masih kita diajak kolaborasi, akan tapi tingkat efektivitasnya kita masih melihat bahwa organisasi pelajar dan mahasiswa menjadi hal yang terpenting untuk kita ajak kolaborasi untuk pengawasan pemilu dan juga pemilihan, begitu. Lalu menurut Bapak, peran apa saja yang bisa diambil mahasiswa untuk mendukung demokrasi yang jujur dan adil? Setidaknya mahasiswa dan juga pelajar ini menyadari bahwa tadi yang kami sampaikan, bahwa demokrasi itu bukan soal kepentingan Bawaslu atau kepentingan KPU atau kepentingan peserta pemilu, akan tapi ini lebih ke menyasar ke masyarakat yang lebih luas. Sehingga hal-hal yang demikian ini harus disadari. Yang pertama tentu harus sadar terlebih dahulu, pelajar dan mahasiswa harus sadar bahwa saya punya tanggung jawab sosial kaitannya dengan mengawal demokrasi, ya kan begitu. Mereka harus sadar terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka siapa lagi? Karena mereka yang dititipi amanah oleh masyarakat, kan tidak semua orang itu diberikan kesempatan untuk kuliah atau untuk belajar begitu. Jadi orang yang diberikan kesempatan untuk belajar atau kuliah ini harus sadar bahwa diri mereka itu mewakili daripada masyarakat secara umum, sehingga mereka harus sadar bahwa demokrasi adalah tanggung jawab mereka. Kemudian mereka melakukan pengawasan secara sadar juga, secara
pribadi mereka sadar, kemudian juga melaporkan, bukan hanya mengawasi, tapi ketika melihat kecurangan atau ketidakadilan atau pelanggaran kaitannya dengan pemilu ataupun pemilihan, ini kan dalam segi tahapan pemilu atau pemilihan ini kan pasti ada ya yang namanya pelanggaran itu. Nah, mereka harus berani melaporkan kepada Bawaslu, melaporkan secara langsung, secara resmi kepada Bawaslu, sehingga nanti Bawaslu tahu, oh ada pelanggaran ini, kita tangani seperti itu. Lalu apakah sudah ada program atau kegiatan dari Bawaslu yang mengajak mahasiswa untuk menjadi partisipatif dari Bawaslu itu sendiri? Jelas tentu waktu pemilu ataupun pemilihan kami punya yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif, baik itu secara materi kita kemas semacam diskusi, kayak semacam forum grup diskus begitu ya, atau kemudian seperti forum-forum yang kemudian lebih fleksibel, kayak semacam kemarin itu kita mengadakan camping pengawasan di Bansari begitu ya, Kelidung di Bansari, Embung Bansari. Nah, itu kemudian di situ kita ngobrol santai, mengurai permasalahan-permasalahan terkait dengan pemilu dan juga pemilihan di Kabupaten Temanggung, apa saja tantangannya. Nah, kita ajak mereka untuk ikut serta, bahwa mereka juga bagian daripada demokrasi yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Selain itu juga kita kemarin juga bekerja sama dengan teman-teman pelajar dan juga mahasiswa, ini kaitannya dengan relawan patroli cyber, di mana teman-teman ini kita ajak, kita libatkan, juga kita bekali pengetahuan edukasi kaitannya dengan pengawasan digital itu apa saja, pengawasan di tingkat cyber itu apa saja ya, semacam hoax dan sebagainya, dianalisis, oh ini ternyata beritanya tidak benar, kemudian bagaimana cara melaporkannya, bagaimana cara menanganinya. Nah, itu semuanya sudah kita ajak kerjasama kaitannya dengan relawan patroli cyber dan juga sosialisasi pengawasan partisipatif yang tadi kami sampaikan seperti itu. Mungkin untuk Mas Ari, kan tadi Pak Roni sudah bercerita nih kalau kemarin sudah diikut sertakan jadi pengawas partisipatif. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya kemarin kepada sahabat Bawaslu. Iya, kembali saya ucapkan terima kasih ya, tadi Bawaslu Temanggung melibatkan kami teman-teman mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Artinya di sisi lain hal itu memang sangat penting ya, jadi kontrol sosial itu tadi. Lalu sebagai mahasiswa ya, di ajang belajar kami lah dalam pengawasan pemilu itu seperti apa. Kita juga sangat interest nih diajak menjadi relawan patroli cyber Bawaslu. Tentu saja hal itu positif bagi kami karena kita dilibatkan secara langsung dalam proses jalannya demokrasi gitu. Oke. Mungkin Mas Ari bisa berikan pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana agar mau terlibat menjadi pengawas partisipatif bersama kami Bawaslu. Ya, dalam hal pengawasan ini sangat penting ya, karena lahirnya pemimpin baru ini tentu saja melalui proses pemilu tadi atau pemilihan. Nah, pemimpin yang lahir nanti adalah tanggung jawab kita bersama kan ya. Jadi dalam prosesnya tentu saja semuanya harus terlibat, termasuk mahasiswa yang tadi disampaikan bahwa teman-teman mahasiswa ini adalah orang-orang intelektual yang selalu bisa dikatakan budaya literasinya lebih tinggi tanpa merendahkan yang lain. Jadi pesannya adalah dalam proses pemilu tentu saja tidak hanya Bawaslu yang berperan sendiri lah. Jadi semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa ya tadi itu menurut saya harus berperan demi lahirnya pemimpin baru yang sesuai dengan bisa dikatakan nanti kebijakannya supaya hajat hidup masyarakat banyak kalau di Temanggung ya di kota kita tercintai, di kabupaten kita tercintai di Temanggung gitu. Tadi pesan dari Mas Ari nih. Sekarang harapan dari
Pak Roni selaku Ketua Bawaslu kepada mahasiswa di luar sana? Bagaimana? Ya, pada momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 dan juga hari ulang tahun Bawaslu ke-7, kami mengajak serta masyarakat, utamanya pelajar dan mahasiswa, untuk betul-betul menjalani pendidikan dengan baik dan juga menyadari bahwa nanti kita ini punya tugas besar untuk mengawal demokrasi yang ada di Indonesia, terlebih umumnya, dan juga Kabupaten Temanggung untuk terlebih khususnya. Sehingga harapannya ketika belajar dengan baik, menyadari bahwa peran kita di masyarakat itu nanti juga ditunggu oleh masyarakat. Setidaknya hari ini kita juga harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru, tidak mudah putus asa, dan juga berani untuk melaporkan setiap pelanggaran atau dugaan pelanggaran ketidaksesuaian yang ada di masyarakat itu kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung saat pemilu dan juga pemilihan. Begitu. Pak Roni dan Mas Ari, tidak terasa kita sudah berbicara panjang lebar nih tadi. Terima kasih kepada Mas Ari dan Pak Roni atas waktunya dan insight yang luar biasa pada episode hari ini. Semoga obrolan kita pada siang hari ini bisa membuka pandangan teman-teman mahasiswa yang ada di luar sana agar berani mengambil peran nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Temanggung tercinta ini. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah menemani kami pada siang hari menjelang sore ini, Pak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bawaslu, dan tunggu episode-episode inspiratif selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa. Salam awas. Salam awas. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.